Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berkumpul kembali bersama-sama untuk kita beribadah, memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kita menyiapkan hati kita. Kita percaya bahwa ada pengharapan yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kita. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya, dan juga Dia mengaruniakan Roh Kudus bagi setiap kita menjadi penolong bagi saudara dan saya. Maka itu mari kita siapkan hati kita pagi hari ini, kita menikmati kehadiran Tuhan di tempat kita masing-masing. Biarlah pagi hari ini aliran kasih Tuhan, aliran Roh-Nya itu mengalir memenuhi hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari semua kita katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari semua kita katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari semua katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu.
dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Ya, pagi hari ini setiap hati kami Tuhan, kami datang kepada Engkau, Allah Roh Kudus, Engkau yang hadir bagi setiap kami pagi hari, bersekutu bersama-sama dengan kami pagi hari. Kami membuka hati kami lebih lagi Tuhan, kami berikan hidup kami lebih lagi Roh Kudus. Biarlah Engkau mengalir di dalam setiap hati kami. Kami meninggikan nama-Mu pagi hari ini, kami mengagungkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Yesus Tuhan ditinggikan, amin, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi, mari kita semua katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, amin, jawab dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jabat dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jawab dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus Tuhan, Yesus tinggal di hadirat-Mu. Haleluya, pagi hari kami bersekutu dengan Roh-Mu. Engkau hadir, Engkau tercurah Roh Kudus bagi setiap kami. Tuhan, ditinggikan nama-Mu, diagungkan
akan selama-lamanya. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Glory, glory, Hosana, Hosana, Hosana. Syarano, ya Rama, Sana, Rama, ya Rama. Mengalir, mengalir, Roh Kudus. Syaruni nama ya Lamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Mengalir, mengalir. Syaralama-lama, lama-lama, Sirama, Sarama, ya Rama, 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 Rama. Haleluya. Sirama, Rama, Rama, Rama. Shalom, Sarirama, Rama, Rama, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau pagi hari ini. Kami bersuka cita pagi hari ini bersama-sama denganmu Tuhan. Engkau mencurahkan janji-Mu, Roh-Mu yang kudus tercurah atas setiap kami. Tidak ada batasan-batasan lagi yang Kau kerjakan, tapi Engkau mencurahkan Roh-Mu atas setiap manusia, setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Maka itu pagi hari ini api Roh Kudus, sukacita dari Roh Kudus mengalir memenuhi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini saya merasakan sukacita yang mengalir karena Roh Tuhan itu memenuhi setiap kita. Maka itu mari kita bersukacita bersama-sama pagi hari ini. Kita rayakan bahwa Yesus Tuhan kita yang dahsyat, Dia mati, bangkit, bahkan telah naik ke surga. Haleluya. Mari kita semua bersukacita pagi hari ini. Haleluya. Mari katakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Mari katakan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Semua. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Semua katakan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan
kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus kita luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pagi hari ini kita semua bersuka cita, kita meninggikan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Mari semua katakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Katakan, sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Katakan, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat, Dia luar biasa bagi setiap kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur atas kebaikannya bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita datang meninggikan Dia lebih lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita naikkan pujian dari awal.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kaulah harapan bagi kami. Selagi kami di dunia ini, kami tidak berkecil hati dengan segala hal yang kami alami, sebab kami percaya kami memiliki harapan di dalam Engkau, akan bersama dengan Engkau Bapa di surga, akan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah ini, biarlah memberi damai sukacita bagi kami, sementara kami melayani mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami meneruskan ibadah ini, kami mau dengarkan firman-Mu, memberkati kami, memberkati semua saudara-saudara kami dimanapun berada, di dalam kuasa damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi. Kita masih ibadah di rumah masing-masing. Untuk kita kali ini memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, meninggalkan murid-muridnya pada waktu itu dan akhirnya bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Hari ini saya ingin berbagi dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, 3. Rumah Bapa judulnya di sana, dan saya ingin membacanya buat kita. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Amin. Ini adalah satu janji yang luar biasa, mendatangkan pengharapan sukacita. Dan pagi hari ini saya ingin berbagi bahwa kita memiliki pengharapan, kita memiliki kehidupan yang akan datang bersama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun dalam beberapa waktu ini keadaan kita selagi di bumi ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kelemahan tubuh kita, tapi kita percaya bahwa tidak selamanya kita ada dalam keadaan seperti ini, tidak selamanya kita dalam penderitaan seperti ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita punya pengharapan bahwa jika dia sudah bangkit dari kematian dan kemudian dia menjadi manusia baru dan kemudian dia pergi naik di tempat di mulia, dengan pengharapan yang sama apa yang dialami Yesus akan kita alami. Amin. Inilah pengharapan semua orang percaya bahwa kita
tidak hanya tinggal di bumi dengan semua penderitaan ini, tapi kita punya janji bersama dengan Yesus, kita punya tempat yang mulia. Haleluya. Dari ayat 1, 2, 3 ini Bapak Ibu Saudara, saya punya 2 poin yang saya ingin bagi buat kita. Yang pertama, bahwa dikatakan di dalam ayat 2, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus sesudah dia bangkit dari kematian, 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dan kemudian dia pergi, dia naik ke surga. Sudah pernah dijanjikan di dalam ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa Yesus itu memang lebih baik dia pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi kita. Poin yang pertama yang saya sampaikan bagi kita adalah Yesus pergi, dikatakan aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi sekali lagi bahwa tempat kediaman kita di bumi ini hanyalah sementara. Kita ada di bumi ini hanya sementara. Dengan semua kekurangan dan semua kelemahan, penderitaan yang kita alami ini, mari kita pikirkan ini sementara. Hidup yang ada di bumi ini sementara. Kita harus belajar untuk meneguhkan hati kita bahwa kita tidak selama-lamanya dalam keadaan seperti ini. Kita tidak untuk selama-lamanya di dalam penderitaan dan kesusahan. Kita satu kali akan berhenti dan kemudian kita akan pergi bersama-sama dengan Yesus. Nah, poin pertama adalah Yesus pergi itu untuk menyediakan tempat. Jadi Yesus pergi menyediakan tempat. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Jadi Bapa di surga punya tempat tinggal. Tempat kediaman Bapa di surga itu ada. Tetapi kemudian Yesus juga membuat tempat-tempat yang lain buat kita. Karena di dalam imannya seperti kita percaya bahwa semakin banyak orang yang percaya kepadanya, semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang akan juga bersama dia, bersama-sama di rumah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak punya gambaran tentang seperti apa rumah itu, seperti apa kediaman yang akan disediakan Tuhan. Tapi yang kita percayai bahwa pasti tempat itu adalah tempat yang indah, pasti tempat itu adalah tempat yang luar biasa. Kenapa? Karena tempat di mana kita disediakan tempat untuk kita itu adalah tempat di mana kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Ada ayat di dalam kitab Wahyu pasal 21, itu ayat yang indah sekali bahwa memang dalam cerita Wahyu, kitab Wahyu itu tidak diceritakan tentang oh nanti rumah saya seperti ini, oh rumah saya mungkin tingkat, rumah saya nanti ada AC-nya dan sebagainya. Alkitab tidak menceritakan tentang bentuk lahiriah dari rumah yang disediakan oleh Yesus Tuhan. Sekalipun beberapa orang yang pernah dibawa ke surga, begitu kesaksiannya, melihat rumahnya dan lain sebagainya. Tapi Alkitab secara rinci tidak menuliskan bentuk rumah yang disediakan Yesus bagi kita secara lahiriah. Tetapi kitab Wahyu pasal 21 itu mencatat bahwa dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7 disebutkan bahwa di tempat di mana Yesus akan menaruhkan kita, yang pertama adalah bahwa tempat itu dekat atau bersama-sama dengan Bapa di surga. Dekat dengan kediaman Bapa di surga. Nanti kita boleh baca dalam Wahyu pasal 21 itu bahwa kediaman itu begitu luar biasa. Jadi bersama-sama dengan Bapa. Rumah itu dekat dengan Bapa di mana Bapa tinggal. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua bahwa dalam Wahyu pasal 21 nanti kita baca ayat 1 sampai 7 disebutkan bahwa yang dinyatakan adalah tentang hal-hal rohani, hal-hal indah. Misalnya di dalam ayat yang keempat disebutkan Wahyu 21 ayat 4 dikatakan bahwa dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi gambar rumah yang disediakan oleh Yesus
sekali lagi bukan gambar rumah yang lahiriah seperti yang kita miliki, bangunan yang kita miliki, tetapi menggambarkan tentang yang tadi yang pertama adalah rumah itu dekat dengan Bapa di surga. Jadi kita sudah dapat membayangkan kalau kita punya tempat yang dekat dengan Bapa di surga, maka kita sudah dapat merasakan di sana akan ada namanya kasih, di sana akan ada namanya damai sejahtera, di sana akan ada sukacita, dan itu memang dituliskan dalam ayat 4 yang kita baca tadi. Di sana tidak ada air mata lagi, tidak ada perkabungan lagi, tidak ada ratap tangis lagi, tidak ada kematian lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, salah satu penghiburan yang harus dipegang oleh setiap orang yang percaya Yesus adalah kita memiliki pengharapan tentang kehidupan yang akan datang, adalah sebuah kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih mulia, dan itu akan menjadi penghiburan atas hidup kita dan hati kita. Wahyu juga berkata bahwa ketika seseorang itu meninggal, dikatakan bahwa dia beristirahat dari semua jerih lelahnya, dan kemudian dia akan menerima peristirahatan dalam damai dan sukacita. Bapak Ibu Saudara, ayo teman-teman jemaat Tuhan, kita semua memang masih dalam perjuangan, kita masih dalam pergumulan, masih ada rasa sakit dalam tubuh kita ini, masih juga rasa sakit di dalam jiwa kita ini, dengan berbagai-bagai yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tanggung. Kadang-kadang kita merintih dalam kesesakan, kadang-kadang air mata kita mengalir karena kita sedih dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata, satu kali semuanya akan berhenti. Amin. Semuanya akan berlalu, semuanya akan hilang, dan kita akan sampai di tempat di mana hanya ada sukacita. Yesus naik ke surga, yang hari ini kita peringati adalah dia pergi untuk menyediakan tempat yang mulia itu bagi saya dan bagi semua kita yang percaya. Haleluya, kita yang percaya, kita mendapat kekuatan. Kita hanya sebentar saja. Beberapa kita memang harus sedikit lebih panjang. Ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, beberapa sampai umur 90 tahun. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang umurnya sampai 1 hari di dalam perhitungan Tuhan. Tidak panjang. Karena apa? Karena kesusahan-kesusahan itu juga membuat Tuhan tidak mengizinkan kita ada di tempat yang ada sekarang ini dalam waktu yang lama. Kita bersyukur punya Yesus Tuhan yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Mungkin beberapa kita sampai hari ini belum punya tempat tinggal secara lahiriah. Kita belum punya tempat secara rumah, kita punya bangunan dan lain sebagainya. Ayo kita tidak kecil hati. Sekalipun mungkin keadaan kita di bumi ini tidak sebaik yang kita rindukan, Bapa di surga, di dalam Yesus, Yesus pergi kepada Bapa di surga untuk menyediakan tempat yang mulia, yang indah bagi kita. Amin. Ini adalah pelajaran yang pertama. Di dalam kitab Ibrani juga disebutkan bahwa sekian generasi, sekian banyak orang, mulai dari Abraham dan sampai kepada perjanjian lama, sampai kepada perjanjian baru, orang-orang sedang menantikan apa yang disebut namanya tempat tinggal yang baru, satu tanah air yang baru, satu tanah air yang bukan tanah air yang sekarang kita miliki. Sebagai warga negara Indonesia, kita punya tanah air Indonesia. Tetapi Alkitab menulis bahwa semua nenek moyang kita, para leluhur kita, khususnya bangsa Israel, disebutkan di sana bahwa mereka sedang merindukan, sedang menantikan satu tempat tanah air yang baru. Mereka menyebutnya namanya Yerusalem baru. Mereka menyebutnya adalah Tuhan ada di dalamnya, Yesus memerintah di dalamnya. Dan ini adalah penghiburan bagi semua kita yang ada di bumi yang fana ini. Inilah penghiburan bagi kita yang sekarang ini sedang tidak nyaman keadaan kita, baik secara fisik
tubuh kita dalam banyak kelemahan, tanggungan-tanggungan kita, dan kita sekarang juga sedang dilanda atau menanggung wabah COVID-19 ini, penyakit yang sedang mewabah sekarang ini menjadi sebuah tekanan tersendiri, membuat kita mengeluh dalam keadaan duka yang serius. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita tidak boleh berhenti untuk berharap. Kita akan punya tempat kediaman yang surgawi, sebuah kehidupan yang rohani yang akan datang, yang jauh lebih baik, yang juga dinantikan oleh orang-orang di dalam perjanjian lama sampai kepada kita, dan itu sedang disediakan oleh Yesus untuk kita semuanya. Amin. Baru yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan pelajaran tadi di dalam Yohanes 14. Kalau Yesus pergi, dia menyediakan tempat. Bapak Ibu Saudara, sebelum yang kedua, memang pada waktu Yesus berkata, aku pergi, tentu ini sebuah keadaan yang tidak baik. Sedikit saya merasa waktu saya baca ayat ini begini, murid-murid Yesus sedang menantikan keselamatan pada waktu itu, sedang menanti kelepasan, dan ternyata memang pada waktu mereka bertemu dengan Yesus, dia melihat hal-hal yang luar biasa, melihat janji-janji yang luar biasa, bagaimana Tuhan Yesus powerful, dia mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh orang-orang Yahudi, tapi kemudian Yesus harus pergi, dan tentu itu sesuatu yang tidak baik. Sekalipun di dalam ayat sebelumnya, tadi saya sebutkan bahwa Yesus berkata bahwa adalah lebih baik bagi kamu kalau aku harus pergi. Tetapi secara manusia jawabannya adalah itu tidak baik. Kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita kagumi sebagai Tuhan pada waktu itu, dengan membuat semua hal yang luar biasa, itu membuat kita tidak nyaman. Tetapi tetap bahwa Yesus pergi, karena Yesus tahu yang lebih baik, Yesus tahu yang sempurna kebutuhan kita. Memang kita ingin Yesus ada dalam hidup kita setiap hari, selalu nyata setiap hari, amin. Tetapi Yesus juga menyediakan yang jauh lebih baik daripada dia ada bersama murid-muridnya. Tapi juga Yesus lebih baik lagi daripada kita bersama-sama dengan kita sekarang. Nanti kita akan bersama dengan dia, dia bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Jadi poin yang pertama, dia menyediakan tempat. Tempat yang indah, tempat yang mulia, dengan suasana rohani yang indah di sana, kehidupan yang kekal disebutkan oleh kitab Wahyu. Kemudian yang kedua, dalam ayat ketiga, ini indah sekali juga dikatakan bahwa sesudah Yesus pergi dan menyediakan tempat bagi kita, katanya, kemudian dia akan datang dan membawa kita ke tempatnya. Ini poin yang baik bahwa kita tidak perlu cari-cari kemana Yesus pergi, di mana Yesus menyediakan tempat, kira-kira surga itu di mana. Ada banyak orang bertanya-tanya surga itu di mana dan alamatnya di mana, kita kapan perginya. Dari ayat ini kekristenan diberi jaminan. Jadi kita menurut ayat ini seharusnya tidak perlu bertanya di mana surga itu. Kenapa? Karena tempat yang disediakan oleh Yesus bersama dengan Bapa itu kita juga tidak tahu. Kita akan tahu dan sampai ke sana, janjinya adalah Yesus sendiri yang akan datang. Luar biasa, dia datang dan kemudian dia membawa kita. Jadi kita tidak perlu sediakan apa-apa. Maksud saya, alamatnya tidak penting bagi kita. Kita percaya satu kali dia akan membawa kita ke tempatnya. Ini adalah berita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kekristenan ini memang kekristenan yang didasari oleh iman di dalam Yesus. Maksudnya apa? Apa saja yang kita harapkan itu adalah muncul dari janji dan perkataan-perkataan Yesus. Kita, bagi saya, silakan Bapak Ibu yang ingin mengujinya, silakan Bapak Ibu yang ingin memperdebatkannya, ingin bicarakan banyak, silakan. Tetapi kita secara rohani kita hanya perlu mengatakan amin.
Karena tentu Yesus akan datang. Pasti Yesus akan datang. Dia datang dan membawa kita. Dia datang dan membawa kita ke tempat di mana yang Dia sudah sediakan. Pertanyaannya orang adalah kapan Dia datang? Bapak Ibu Saudara, pelajaran inilah yang sering dibicarakan oleh banyak hamba Tuhan. Kapan Yesus datang? Kapan Yesus datang? Kapan Yesus datang untuk menjemput kita? Alkitab memberi kesaksian bahwa kapan Yesus datang tidak satu orang pun yang tahu. Bapa yang tahu. Dan orang berkata, kalau gitu ngapain Yesus itu datang seperti sembunyi-sembunyi, seperti pencuri dan lain sebagainya. Ada banyak berkata, kenapa tidak memberitahukan kepada kita? Bapak Ibu Saudara, semua firman Tuhan itu penuh hikmat, penuh pengertian, Bapa sempurna. Semua yang dipercakapkan, semua yang ditulis oleh Alkitab, itu di dalam koridor kebenaran yang absolut. Kita tinggal percaya saja kepada Tuhan. Kalau ada banyak kita membicarakan kapan Tuhan datang, puji Tuhan untuk mengingatkan kita. Tapi kita tidak perlu mengada-ada. Tanda-tanda lain sebagainya, biarkan semuanya berjalan. Yang penting bagi kita adalah kita siapkan diri kita. Tadi ada orang yang bertanya, ya kemarin atau tadi ada orang bertanya atau menyampaikan bahwa Tuhan segera datang. Begini dan begitu, tandanya begini-begini. Saya menjawabnya begini, apa yang saudara sampaikan ini sudah saya dengar pertama saya bertobat tahun 88. Terus itu. Tidak apa-apa, memang Yesus akan datang. Memang Yesus pasti datang. Karena Dia sudah berjanji, Dia datang kembali dan membawa kita. Tapi Alkitab berkata, tidak seorang pun yang tahu waktunya. Yang perlu kita kerjakan adalah kita menyiapkan diri, kita menyiapkan hati kita menyiapkan hidup kita. Apakah Dia datang seperti pencuri? Kok Yesus Tuhan seperti pencuri? Yesus bukan pencuri, tetapi Dia memang tidak menentukan waktunya supaya kita bersiap sedia. Supaya kita selalu bersiap sedia. Kita selalu standby. Kita berjuang supaya kita memiliki kelayakan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan, dengan semua persiapan hati dan ibadah kita. Jadi penting bagi kita bahwa Yesus pasti datang. Amin. Yesus pasti datang. Amin. Tapi kita tidak perlu mempersoalkan kapan Dia datang. Yang jelas pasti Dia datang. Yang perlu kita lakukan adalah kita menyiapkan diri. Kita beritahu ke teman-teman, ke saudara-saudara kita, Yesus pasti datang. Dan Yesus datang itu dalam pemandangan kita adalah sesuatu yang sukacita, sesuatu yang indah. Sekalipun di dalam nanti cerita Alkitab digambarkan bahwa kedatangan Yesus sebelum Dia membawa kita ini, sebelum Dia bertemu dengan kita kembali ini, akan ditandai dengan berbagai keadaan-keadaan yang ada sebagai tanda-tanda akan kehadiran Tuhan. Ya, silakan terjadi. Tapi bagi kita yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk Yesus akan datang di dalam diri hidup kita. Dia akan membawa kita ke tempatnya. Haleluya. Berita yang luar biasa adalah Dia datang. Dia datang. Dia datang. Dan membawa kamu, saya, kita semuanya ke tempatku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Inilah gambar dari pengharapan yang sempurna, bahwa kita memiliki kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Memang tadi kita cerita bahwa hidup kita di bumi ini tidak baik. Alkitab mengatakan memang 70 tahun, sisanya itu adalah banyak penderitaan. Tetapi kita punya kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang, yaitu kehidupan di dalam dan bersama dengan Yesus. Untuk selama-lamanya, sebuah kehidupan kekal yang tidak terbatas dalam jaminan kebersamaan dengan Yesus Tuhan dalam kesempurnaannya. Tadi sebutkan ayatnya berkata,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi gambar yang kita dapatkan adalah Bapa di surga punya tempat tinggal. Yesus datang di sana menyediakan tempat yang indah untuk kita. Yesus datang membawa kita berada di rumah di mana Yesus telah menyediakan bagi kita. Ia berjanji bahwa supaya di mana dia ada, kita selalu ada bersama dengan dia. Dan tempat itu tidak akan berubah. Tempat itu bukan tempat untuk sementara, tapi tempat itu adalah tempat yang kekal, tempat yang selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kehidupan lahiriah kita memang banyak hal yang tidak baik. Lahiriah kita ini ada banyak hal yang kita kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa dan bagaimana, dan apa yang akan terjadi. Tetapi percayalah bahwa kehidupan yang kita jalani hari-hari ini adalah kehidupan untuk sementara. Yesus harus naik ke surga. Dan sekarang ini Yesus sudah ada di surga. Dan bahkan rohnya sudah juga bersama-sama dengan kita. Tapi satu kali seperti janjinya itu, kita akan bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Jadi hari ini dalam berita hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita memiliki kehidupan yang akan datang yang lebih baik daripada kehidupan yang kita miliki sekarang ini. Ayo kita berdoa, kita meneguhkan hati kita meneguhkan batin kita minta Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita supaya janji-janjinya itu memenuhi pikiran kita, supaya janji-janjinya itu memenuhi hati kita, sehingga kita menjadi tidak takut. Kita hanya sebentar saja. Kita sering-sering berkata kepada diri kita bahwa kita ada di bumi ini memang sebentar saja, tidak panjang. Beberapa kita mungkin tiba-tiba terkejut karena sudah umurnya bertambah umurnya, tahun-tahunnya sudah bertambah, dan secara umur bertambah, tapi kehidupan kita di bumi itu semakin pendek. Karena memang kita di bumi ini tidak untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sudah membaca banyak cerita di Alkitab bahwa, maksud saya cerita-cerita di dunia ini bahwa ada begitu banyak orang yang ingin hidup kekal di bumi ini. Dengan berbagai cara tidak mau mati di bumi ini. Tapi Alkitab berkata memang kita di bumi ini hanyalah sementara. Nanti kita bersama Yesuslah semuanya akan indah dan kekal untuk selama dan selama-lamanya. Itu indah bagi kita. Jadi berita hari ini ada kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang, yaitu kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari teguhkan hati kita. Mari teguhkan saudara-saudaramu. Mari bangkitkan imanmu bahwa kita tidak selama-lamanya ada di bumi ini. Yesus pergi ke Bapa, dia akan datang dan membawa kita untuk tinggal bersama-sama dia dan selama-lamanya. Jadikan iman ini penghiburan bagi kita bahwa di dalam Yesus ada jaminan kehidupan yang akan datang. Sebelum kita tutup Bapak Ibu Saudara, berita Injil ini menggambarkan bahwa jaminan di dalam Yesus adalah jaminan yang ya dan amin. Nanti kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya bahwa dia memberi jaminan bahwa kehidupan kekal itu ada, kehidupan kekal itu nyata, dan dia memberikan hidup kekal itu kepada kita yang percaya kepadanya. Nanti di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Kehidupan kekal itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Ke rumah Bapa itu juga ada di dalam Yesus. Semua karena Yesus dan bersama Yesus. Kenapa? Jawabannya adalah karena Yesus itu dari surga. Dia datang ke bumi
Dia datang bersama dengan kita, dia pergi ke surga. Dia tahu alamat surga karena dia berasal dari surga. Berbahagialah kita yang memiliki Yesus, yang bukan Yesus manusia. Orang boleh berkata apa saja tentang Yesus, tapi Alkitab memberi kesaksian dan Roh Kudus memberi kesaksian, dan kita percaya bahwa Yesus dari surga datang di bumi ini. Dan kemudian satu kali dia datang lagi dan dia membawa kita di mana dia telah menyiapkan tempat untuk kita semua, tempat yang kekal, yang dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita bersama dengan Bapa di surga. Mari kita bersyukur untuk semua janji-janji yang indah ini. Kita bersyukur bahwa janji ini ya dan amin, itu memberi kebahagiaan bagi kita. Kita masih memiliki pengharapan. Satu-satunya atau hal lain yang membuat kita bisa memiliki semangat adalah ketika kita memiliki pengharapan. Pengharapan akan kehidupan yang akan datang itu akan menjadikan kita bersemangat, membuat kita tetap memiliki iman bahwa hari besok dan selanjutnya Yesus Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita bersyukur untuk semua anugerahnya. Saya rindu supaya melalui memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ini, pengharapan kita kepada Dia semakin indah. Pengharapan kita kepada Yesus semakin bersungguh-sungguh. Sekalipun kesusahan, kesukaran, rasa sakit, kesedihan, air mata, masih banyak hal yang tidak baik di bumi ini, kita punya pengharapan bersama dengan Yesus. Dan jika kita bersama dengan Yesus, damai sejahtera ada bersama dengan kita. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Dia memelihara kita. Kalaupun kita ada masih di bumi ini, Dia akan pelihara kita. Dia akan jagai kita. Janjinya itu akan menjagai kita. Haleluya. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Baik bagiku. Dia
baik bagiku. Kau baik, sangat baik. Janjimu memberi semangat yang baru bagi kami. Bapa, kami bersyukur Kau telah memberikan Yesus bagi kami, yang menyediakan tempat yang mulia, yang kekal, tempat berhentian, tempat sukacita yang Dia sediakan, menggantikan keadaan-keadaan kami di bumi ini. Kami bersyukur, hati kami teguh, hati kami kuat, hati kami bersukacita, sekalipun daging kami mengalami banyak kelemahan, kekurangan, penderitaan, sakit, penyakit. Tapi hati kami, roh kami bersukacita, memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami bersyukur, haleluya, memuji-Mu. Kami berkata Engkau baik Bapa, Kau baik Yesus. Kau indah bagi hati kami, bagi jiwa kami. Kau menyediakan tempat yang mulia, tempat yang kekal, penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian. Kami bersyukur Kau kan membawa kami. Kami menantikan dengan iman, dengan sukacita, Engkau membawa kami di tempat yang Kau telah sediakan. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, haleluya. Oh syadalama-lama-dalama syadere, so yeah. Ide mae nama sane ya re, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus telah memberi janji yang mulia ini. Buat kami tenang, buat kami puas, buat kami tidak takut, buat kami tidak khawatir, sebab sesaat saja kami ada di bumi ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami berdoa, ya semua kami dapat mendengar berita baik ini. Kami berdoa supaya semua kami dapat mengerti berita gembira ini. Jaminan akan kehidupan yang akan datang, yang lebih baik daripada kehidupan yang kami miliki sekarang ini. Tuhan berkati semua kami yang mendengar. Berkati kami semua yang mengerti firman-Mu. Biarlah kami menjadi tenang bersama-Mu. Dimanapun kami berada. Jemaat-Mu, umat-umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, keluarga-keluarga, orang-orang muda, dimanapun kami berada. Tuhan, Kau memberkati kami, Kau meneguhkan hati kami, Kau menenangkan jiwa kami, sebab kami punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman yang sedang takut,
teman-teman yang sedang khawatir, selagi mengalami banyak hal yang tidak baik di bumi ini, membuat hati mereka menjadi susah dan sedih, membuat mereka menjadi kadang-kadang putus asa. Tapi hari ini berita baik ini bila sampai di dalam batin mereka bahwa kami sesaat saja mengalami penderitaan-penderitaan ini, Engkau sedang menjanjikan kehidupan kekal untuk selama-lamanya di dalam sukacita di rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa jika kami masih juga belum dapat berkumpul beribadah. Kami rindu Tuhan, anugerah-Mu datang atas negeri kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan kami dapat mengalami pemulihan. Kau memberkati semua kami rakyat Indonesia, penduduk Indonesia ini, untuk belajar mulai mengekang diri dan taat, supaya kami dapat memutuskan rantai kelemahan sakit penyakit ini, sehingga segera semuanya selesai dalam anugerah-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, Engkau memberkati mereka. Para dokter dan para medis yang berjuang, Kau memberkati. Pemerintah dan semua yang sedang berjuang, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini biarlah damai sejahtera-Mu melimpah atas kami, ketika kami masih dapat memuji dan bersyukur kepadamu, beribadah melayani Engkau. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita selesaikan ibadah ini, dan biarlah berkat Tuhan turun atas kita sekalian. Akhirnya berkat damai sejahtera dari Bapa di surga dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkatnya di dalam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita dan selamat pagi.